Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ditunggu umat Hindu. Sahabat, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu. Bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Tapi mungkinkah Nabi Muhammad adalah nabi dari kedua agama itu? Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juga nabi dari umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil. 5 kitab awal dari kitab perjanjian lama Kristen adalah apa yang oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah, Taurat. Ini adalah kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan 4 kitab awal dari kitab perjanjian baru Kristen diakui oleh umat Kristen sebagai kitab Injil, yaitu kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jika umat Islam mempercayai ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil, bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mungkinkah Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang kedatangannya sudah diramalkan oleh kitab suci umat Hindu? Itulah yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahwa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang nabi yang ramalan kedatangannya terdapat dalam kitab-kitab suci umat agama lain. Di antaranya, dalam surat Asy-Syura ayat 196. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran juga terdapat wahyu Tuhan. Dalam surat Al-Fatir ayat 24 dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dinyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi, utusan terakhir. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam. Dalam surat Saba ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia, pemberi kabar gembira dan peringatan akan dosa, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Juga dalam hadis Bukhari volume 1 dalam kitab Salat bab 56 hadis nomor 429, Nabi Muhammad bersabda, "Semua rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia." Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya, yang dianggap paling suci adalah kitab Veda. Bila di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda, yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan lain-lain. Disebutkan dalam Bhavisa Purana, dalam Pratisara, Bhav 3, Kan 3, Adai 3, Saloka 10-27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isya Paramatma, dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat, azan. Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil musalaman, perantara kedamaian. Kalau Anda perhatikan baik-baik, maka Anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yang disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam. Dalam Atharva Veda Book 20, Hymn 127, Sloka 1-14, disebutkan tentang Kuntub Suktas yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengatakan, ia akan disebut Narasangsa. Nars artinya orang, Sangsa artinya terpuji. Jadi, Narasangsa artinya orang yang terpuji.
kata Muhammad dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji. Jadi, Narasangsa dalam bahasa Sanskerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut Kaurama, yang bisa berarti pangeran kedamaian dan bisa berarti orang yang pindah, hijrah. Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60.000 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Mekah pada masa Muhammad, yaitu sekitar 60.000 orang. Mantra 2 mengatakan, ia adalah resi yang naik unta. Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India, karena dikatakan dalam Mansuriti 202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi, tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana, pendeta tinggi Hindu, tapi seorang asing. Mantra 3 mengatakan, ia adalah Mamarisi atau Resi Agung. Ini cocok dengan Nabi Agung umat Islam, yaitu Muhammad SAW. Mantra 4 mengatakan, ia adalah Waswereda, Reb, artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga orang yang terpuji, yang terjemahan bahasa Sanskertanya adalah Reb. Sahabat, coba kita lihat lagi dalam beberapa ramalan lainnya. Dalam Atharva Veda Buk 20 Him 21 ayat 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga berarti seseorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ini mengarah pada Nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir, dan arti kata Muhammad, Ahmad, yang berarti yang terpuji. Dalam Atharva Veda Buk 20 Him 21 ayat 6 dinyatakan bahwa di sana disebutkan dengan istilah Akaru yang artinya yang mendapat pujian. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Azab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah. Dalam Rig Veda Buk 1 Him 53 ayat 9 Nabi dipanggil dengan sebutan Suslama, yang artinya lagi-lagi adalah orang yang terpuji, yang merupakan arti dari nama Muhammad. Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya. Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya, tapi oleh seorang wanita bernama Halimah. Dalam Samaveda Uttara Cika Mantra 1500 dinyatakan bahwa Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi, yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugerahi kitab suci Al-Quran. Tapi karena orang India yang berbahasa Sanskerta tidak paham kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi A dan Mahdi, yaitu saya sendiri. Jadi diartikan saya sendiri yang menerima undang-undang abadi, padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian dalam kitab-kitab Weda. Juga diramalkan pada tak kurang dari 16 tempat yang berbeda dalam kitab Weda dengan nama Narasangsa, yang artinya adalah sama dengan arti dari nama Muhammad, yaitu yang terpuji. Salah satu ramalan kedatangan Nabi Muhammad yang sangat terkenal, yang juga telah membuat seorang profesor bahasa dari Allahabad University India mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam, adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalki Avatar. Av artinya turun, tar artinya melewati. Jadi arti kata Avatar adalah diturunkan untuk diutus untuk turun. Kalki Avatar artinya adalah utusan terakhir. Pandit Vaid Parkas, seorang profesor yang menulis buku berjudul Kalki Avatar, secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual dalam agama Hindu. Disebutkan dalam Nas Profesi, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalki Avatar, Avatar terakhir, dan Antim Rishi. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalki Avatar dan kedatangannya. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan adalah dalam Bhagavata Purana, kan 12, adai 2, sloka 18-20.
disebutkan dalam rumah Visnuyas akan dilahirkan Kalki Avatar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik dan menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia. Dalam Bhagavata Purana Kand 1, Adai 3, Sloka 25, disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyas. Dalam Kalki Purana ayat 4, disebutkan bahwa di rumah Visnuyas pemimpin kampung Sambala akan lahir Kalki Avatar. Dalam Kalki Purana ayat 7, disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang. Dalam Kalki Purana ayat 11, disebutkan bahwa dalam rumah Visnuyas dan dalam rumah Sumati, Kalki Avatar akan lahir. Dalam Kalki Purana ayat 15, disebutkan bahwa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madop. Semua ramalan yang disebut barusan tadi tiada lain merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah penjelasannya. Di rumah Visnuyas berarti di rumah pengikut Wisnu, pengikut Tuhan. Sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah, yang berarti adalah pengikut Allah. Orang Islam menyebut Allah sebagai Tuhan, sedang orang Hindu menyebut Wisnu sebagai Tuhan. Jadi di rumah Visnuyas adalah di rumah Abdullah. Sumati dalam bahasa Sanskerta artinya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda Nabi Muhammad adalah bernama Aminah, yang dalam bahasa Arab artinya juga orang yang setia. Sambala bahasa Arabnya adalah tempat yang aman dan damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah yang terkenal dengan nama Darul Aman, yaitu tempat yang aman dan damai. Akan lahir di antara kepala suku Sambala, artinya bahwa Nabi akan lahir di antara kepala suku di Mekah. Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madop. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Ternyata, sekian banyak ayat tersebut yang meramalkan akan datangnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu. Begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad, umat Islam, dan sejarahnya. Mungkin saja ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah bahwa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.